Dominasi KTM di era modern Moto3, 2012 hingga 2025. KTM memang mendominasi Moto3 sejak kelas ini diperkenalkan pada 2012, meraih 8 gelar juara dunia pembalap dan 9 gelar konstruktor dalam 14 musim. Motor KTM RC250 EP terbukti menjadi paket paling sukses, termasuk mencetak rekor 27 kemenangan beruntun antara 2012 hingga 2014. KTM mendominasi total musim Moto3 2013, memenangkan seluruh 17 balapan yang digelar. Prestasi ini menempatkan KTM sebagai juara konstruktor dengan poin sempurna, lebih dari 2 kali lipat poin konstruktor posisi kedua, Kales KTM. Total kemenangan, 17 dari 17 balapan dimenangkan oleh motor KTM RC250 EP juara dunia. Maverick Vinales, tim Chalvo, memenangkan gelar juara dunia, disusul Alex Rins, Estrella Galicia 0,0, dan Louis Salom, Red Bull KTM Ajo, di posisi 2-3. Penyebaran kemenangan, Louis Salom, 7 kemenangan, Alex Rins, 6. Maverick Vinales, 3. Dan Alex Marquez, 1, di Motegi. Podium, KTM menguasai klasemen pebalap dengan menempatkan pembalapnya di posisi 4 besar, Vinales, Rins, Salom, Alex Marquez. Juara terkini, KTM mendominasi musim 2025 dengan memenangkan 20 dari 22 Grand Prix, dengan Jose Antonio Rueda mengamankan gelar 2025 lebih awal. Basis tim pelanggan, KTM RC250 EP tidak hanya digunakan oleh tim pabrikan, Red Bull KTM Ajo, tetapi juga dipasok ke banyak tim pelanggan, membuatnya paling umum di grid. KTM dan Husqvarna. KTM juga menggunakan anak perusahaannya, Husqvarna, untuk ikut serta dalam kejuaraan dengan menggunakan versi rebat gate dari KTM RC250 EP, yaitu Husqvarna FR250 EP. Gelar juara dunia pembalap. Juara bersama Sandro Cortese, 2012, Maverick Vinales, 2013, Brad Binder, 2016, Jorge Martin, 2018, Albert Arenas, 2020, Pedro Acosta, 2021, Jaume Masia, 2023, dan Jose Antonio Rueda, 2025. Dominasi konstruktor. KTM memenangkan gelar konstruktor hampir setiap tahun, termasuk sapu bersih kemenangan pada 2013 dan 20 kemenangan dari 22 seri pada 2025. Dominasi terkini. 2026 sedi KTM melanjutkan dominasinya di awal musim 2026 dengan menempatkan banyak pembalap di posisi teratas, seperti Maximo Quiles dan Alvaro Charpe. KTM juga menurunkan motor melalui berbagai tim satelit seperti CF Moto Gaviota Aspar Team, Red Bull KTM Tech 3, dan Liqui Moly Dynavolt Intac EP, yang memperkuat cengkrama mereka di kelas ringan ini. Dominasi berlanjut hingga 2025-2026. Hingga April 2026, KTM dan Honda tetap menjadi rival utama, dengan KTM mempertahankan keunggulannya dalam performa teknis di kelas Moto3. KTM memang sangat dominan di Moto3 era modern, 2020-an, seringkali unggul dalam stabilitas dan jumlah motor di grid, namun Honda tetap menjadi rival terkuat dengan motor Honda NSF 250 RW yang lincah dan berfokus pada kecepatan tertinggi, top speed. Honda menguasai era 2017, 2019, dan hingga 2026. Mereka terus mengejar KTM dengan keunggulan torsi dan performa di sirkuit cepat. Berikut adalah analisis perbandingan KTM dan Honda di Moto3. 1. Dominasi karakteristik motor KTM RC250 EP. Dikenal memiliki torsi kuat saat keluar tikungan dan stabilitas pengereman yang superior, seringkali diunggulkan di tikungan lambat hingga menengah. Honda NSF 250 RW, bodi lebih ramping dan panjang, unggul dalam top speed dan cocok untuk sirkuit stop and go, seperti Austria. Meskipun sempat tertinggal di pertengahan 2025, Honda membuktikan ketahanannya dan kembali kompetitif di 2026. 2. Statistik gelar O-Performa, era modern, KTM. Sangat dominan pada tahun 2020, Arenas, dan 2021, Acosta. Serta konsisten menjadi penantang utama berkat banyaknya tim satelit yang menggunakan sasis KTM, CF Moto, Gas-Gas. Honda, berjaya di 2017, 2018, dan 2019. Joan Mir, Jorge Martin, Lorenzo Dalla Porta. Saat ini, Honda mengandalkan tim seperti Leopard Racing dan SIC-58 Squadra Corse untuk melawan dominasi KTM. 3. Situasi tahun 2026. Persaingan ketat. Pertarungan antara KTM dan Honda semakin sengit. Pada tes resmi 2026 di Jerez, pembalap Honda mencatatkan waktu impresif, menandakan rivalitas yang alot. Pembalap muda.
Honda memberikan kesempatan pada talenta muda seperti Veda Ega Pratama yang berhasil tampil mengesankan dan mencatatkan poin di awal musim 2026, membuktikan motor Honda masih sangat layak untuk bersaing di depan. Secara keseluruhan, KTM memang sering dianggap sebagai raja Moto3 karena jumlah kejuaraan yang mereka peroleh. Namun, Honda tidak pernah jauh tertinggal dan selalu menjadi penantang utama, menjadikan persaingan kedua pabrikan ini menjadi inti dari balapan Moto3. Change your energy, yeah, you switch it.